Hai Sobat Akuntan, saya Laras. Di episode IAIJ Technology Sharing kali ini kita bakal dapat informasi baru mengenai kantor jasa akuntan bersama Ketua Bidang Akuntan KJA IAI Wilayah Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Dani Wibowo, AKMM ACPA, BKP, CFRA, CLI, CMA, CPA. Wow, ini gelar yang sangat luar biasa, panjang sekali, banyak ya Pak ya. Saya satu kebanggaan nih bisa berhadapan duduk dengan pemilik gelar yang sangat banyak. Biasa aja Mbak. Tapi itu mungkin sangat bagi orang lain itu sangat luar biasa Pak, karena mendapatkan satu gelar mungkin susah. Jadi Bapak keren. Gimana kabarnya Pak Dani? Sehat? Baik, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Hampir 1,5 tahun nih Pak ya kita mengalami melawan pandemi COVID-19 ini. Ada perubahan kesibukan nggak Pak dari yang dulunya tuh offline sekarang jadi mungkin lebih ke sistem online karena pembatasan sosial, makin sibuk atau bisa leha-leha di rumah Pak? Justru semakin sibuk Mbak. Jadi karena banyak klien itu yang ingin komunikasi mengenai perpajakan, mengenai akuntansinya, sehingga karena tatap muka sudah tidak pernah lagi ya, kecuali lewat Zoom ya. Iya betul. Itu satu-satunya cara yang kita bisa lakukan. Kecuali juga kalau WhatsApp tulisan juga susah ya. Susah ya, mending Pak. lewat Zoom aja Karena begitu. harus komunikasi langsung. Iya. Kira-kira sehari gitu bisa berapa Zoom tuh Pak? Ya 3-4 kali Pak. Itu durasinya per Zoom itu berjam-jam tapi ya. Iya. Luar biasa sekali, padat sekali jadwalnya dan bisa hadir di sini untuk sharing sama kita semua, luar biasa. Mungkin di sini banyak teman-teman yang masih belum ngerti Pak mengenai kantor jasa akuntan gitu. Bapak sebagai pemilik salah satu kantor jasa akuntan KJA di Surabaya, sebenarnya yang perlu kita highlight dari kantor jasa akuntan yang perlu kita tahu itu apa sih Pak? Jadi jasa akuntan ini memang salah satu profesi yang memang dilakukan oleh seorang akuntan yang berregister, di mana seorang pengelola, kalau dikatakan kantornya itu kantor jasa akuntan, harus punya register atau izin praktik dari Kementerian Keuangan. Nah, profesi apa aja, yaitu semua profesi akuntan yang bisa dilakukan, kecuali untuk jasa asuran atau jasa audit, itu aja nggak boleh. Jadi sebenarnya banyak ya Pak ya jasa-jasa akuntan gitu. Mungkin kan orang ya akuntan ya cuma keuangan gitu, padahal banyak sekali jasa gitu. Banyak, jadi bisa Mbak. Jadi kalau di dalam PMK nomor 216 tahun 2017 dikatakan bahwa jasa-jasa yang boleh diberikan oleh KJA itu adalah jasa pembukuan, jasa kompilasi, ya begitu, kemudian jasa manajemen atau konsultasi manajemen begitu, kemudian jasa akuntansi manajemen, misalnya menghitung harga pokok, strategi tentang harga jual, gitu ya, mengenai costingnya itu bisa dilakukan. Kemudian juga jasa perpajakan, dalam menghitung pajak perusahaan atau jasa menghitung pajak orang pribadi juga begitu. Kemudian juga jasa prosedur yang disepakati oleh informasi keuangan, istilahnya AUB kalau disingkat begitu dalam bahasa Inggris. Kemudian jasa pendampingan, kalau tadi di atas itu adalah si klien menyusun, si KJA menyusun, jasa pembukuan, tapi ada juga pendampingan, jadi yang menyusun, iya, kami melakukan pendampingan perusahaan, di mana pendampingan ini adalah yang melakukan pembukuan adalah perusahaan. Jadi tetap pembukaannya dilakukan perusahaan, tapi KJA hanya dampingi saja gitu ya? Iya, karena mereka harus paham dengan standar gitu. Standar akuntansi yang memang berlaku begitu. Jadi banyak banget nih jasanya ya Pak ya. Kemudian juga bisa jasa sistem teknologi informasi, nyusun sistem. Ya kan kita mengenal juga ada sistem akuntansi, kemudian bagaimana menyusun informasi dari katakanlah dari pembelian sampai dengan penjualan. Terintegrasi, jadi kita bisa berkolaborasi dengan profesi lain. Oh, contohnya nih Pak? Itu tadi, kalau sistem akuntansi kita bisa berkolaborasi dengan programmer. Iya. Ya, yang memanage adalah nanti jadi KJA. Cuman di sistemnya itu adalah si IT tadi ya Pak, programmer tadi. Iya, kita ikut terlibat dalam sistemnya. Okay. Sementara aplikasi software oleh mereka, IT. Oleh IT. Bikin juga dengan profesi yang lain juga sama. Misalnya kolaborasi dengan aktuaris. Ketika menghitung mengenai aset perusahaan, kita kan nggak bisa memberikan jasa itu. Jadi harus melibatkan jasa aktuaris untuk ikut menghitung
appraisal juga sama. Kalau aktuaris ini kan kurang lebih mengenai pesangon dan sebagainya. Kalau appraisal kan mengenai asetnya, aset-aset tanah, bangunan, mesin gitu ya. Iya. Oh, jadi bisa kolaborasi ya Pak ya dengan Iya, banyak profesi. kita bisa mengusulkan bahwa memang harus dilakukan penilaian cadangan tentang upah imbalan pasca kerja begitu. Begitu contohnya contohnya itu. Nah nantinya itu siap untuk diaudit. Nah itu tugasnya dari KAP. Oh, Itu saudara gitu. tua kami. Nah, berarti sebenarnya beda dong Pak KCA dengan KAP itu. Beda. Bedanya di apa Jadi nih Pak? kalau dari KCA itu menyusun dari sisi perusahaan, kalau KAP dia melakukan pemeriksaan. Oh, oke. Jadi yang menyusun dan yang memeriksa harus berbeda. Harus berbeda, oke. Jadi KCA yang nyusun, terus nanti KAP yang memeriksa apakah udah sesuai apa Iya, enggak gitu ya. kan Pak? memang harusnya begitu ya. Kalau saya nyusun, saya meriksa, Ya. ya konflik of interest lah. Betul. Oke, jadi KCA dan KAP itu bedanya di situ. Kalau misalkan KCA yang menyusun, berarti KAP yang memeriksa. Mungkin teman-teman kan masih ada yang bingung tuh Pak, KCA dan KAP itu bedanya apa? Kan sama-sama akuntan gitu. Iya. Jadi di situ ternyata bedanya. Oke, Bapak kan sebagai ketua bidang akuntan KCA ya Pak di wilayah Jawa Timur nih. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan di bidang KCA wilayah Jawa Timur tuh banyak, sangat padat atau sebenarnya gimana sih Pak di Iya. itu? Ketika sudah pandemi ini kita sudah nggak bisa bergerak lagi ya. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman juga sudah tahu ya apa yang sudah kita lakukan, yaitu pendampingan ke UMKM. Kemarin tahun berapa itu 2019 atau 2018 itu ya, kami diminta untuk pendampingan binaan UMKM dari Astra. Oh, luar biasa ya. Iya. Berarti kalau UMKM itu jatuhnya KCA pendampingan ya Pak? Ya bisa pendampingan kalau mereka punya akuntan sendiri ya. Tapi kalau mereka nggak punya ya. Penyusunan berarti. Oh, oke. Terus Pak? Selain itu juga kami selalu memberikan tambahan untuk kompetensi anggota. Ya bagaimana mengelola kantor jasa akuntan. Ya sama ini kantor jasa akuntan ini mirip seperti seorang entrepreneur ya. Gimana tuh Pak? Jadi mulai dari SDM-nya, kemudian bagaimana menjualnya, ya jasa yang kita jual, kemudian bagaimana kita juga diawasi oleh pemberi izin, otoritas dari Kementerian Keuangan, kita harus jaga itu semua. Itu semua jadi. Termasuk, iya, jadi sebetulnya kalau dikatakan ya akuntan entrepreneur itu loh. Ya inilah. Dapat sebulan baru itu. Oke. Tim kita udah ngumpulin beberapa foto nih Pak yang kayaknya udah banyak sekali diposting gitu. Cuma kita kepo nih. Bisa dilihatin. Nah, ini ada Bapak nih di sini. Iya. Ini waktu ngapain Pak? Jadi ini di Kediri. Oh ya. Memang kami dengan Komisariat Kediri Pak Sugeng itu ada satu program di mana kami melakukan sosialisasi jasa-jasa akuntan apa aja yang bisa dilakukan tapi melalui TV lokal. Oh, TV lokal. Dan itu timbul langsung tanya jawab dengan pemirsa yang ada di Kediri dan kami bisa langsung jawab pada saat itu. Oh, jadi menjawab kepenasaran mereka ya, mereka tentang jasa-jasa. Jadi kami live langsung. Luar biasa sih. Dan banyak respon memang pada waktu itu. Berarti banyak sebenarnya yang masih awam, masih belum tahu dan penasaran atau waktu itu? Iya, karena dengan TV lokal itu kita bisa menjangkau masyarakat lebih ke bawah ya. Iya benar. Sedangkan kan di Indonesia sendiri UMKM itu banyak sekali ya Pak yang sekarang tuh ya. Iya, dan sasarannya bukan cuma UMKM aja, ya banyak perusahaan toko bisa, perusahaan-perusahaan yang dagang, distributor, manufaktur juga bisa. Jadi kita semua lapisan ya. Semua lapisan betul. Bahkan juga ada anggota yang selain UMKM juga ada perusahaan yang PMA dari Jepang ada. Kita yang mengelola itu. Luar biasa kan sekali. Terus mungkin ada foto lain? Nah ini Pak. Nah kalau ini, laporan keuangan nih. Ya jadi ini kami memberikan pengarahan kepada peserta UMKM binaan Astra, di mana produknya itu berupa ini per bekas. Oh gitu. Mereka punya produk per bekas terus. Mereka meminta supaya kita menjelaskan tentang bagaimana siklus akuntansi, bagaimana menyusun laporan. Gitu. Itu ada Putia, ketua kompartemen kami dari Jakarta sebagai pimpinan kami dan pada waktu itu tahun 2019 nih. Jadi ini mereka semua adalah binaan dari Astra.
Dari Astra, terus punya produk per tadi, dan ini mau belajar tentang laporan keuangannya. Karena gitu. memang ada satu, kalau nggak salah MOU antara IAI dengan Astra. Oke, seperti itu. Luar biasa banget. Terus gini Pak, kalau misalkan nih banyak mungkin teman-teman yang udah lulus sarjana akuntansi gitu, terus apa mereka langsung bisa tuh buka kantor jasa akuntan tuh Pak? Nah, gini, sebetulnya antara bisa dan tidak bisa itu, kalau soal izin syarat pertama harus profesi CA dulu ya. Oh, berarti ada apa ini namanya, kualifikasi tersendiri ya? Iya. Kita harus punya gelar CA dulu. CA dulu, itu syaratnya. Nah, CA itu diperoleh dari mana? Dari ujian yang diadakan oleh IAI. Oke. Ya, diadakan oleh IAI dan perlu pembelajaran semuanya. Kalau sudah dapat CA, baru minta izin kepada Kementerian Keuangan. Oh, jadi tadi punya CA, terus kita ke Kementerian Keuangan minta izin. Nah, izin ini nanti akan disurvei oleh Kementerian Keuangan, kantornya di mana. Jangan sampai bahwa nanti tidak memenuhi syarat sebagai kantor KJA gitu. Oh, begitu. Ada gak, misalnya saya pakai ruko, saya pakai kantor sendiri bisa. Ada juga yang, Pak boleh nggak saya pakai rumah saya sebagai kantor? Bisa. Ada syaratnya. Boleh, tapi ada syaratnya. Oh, oke. Ada pemisahan bahwa ini untuk tempat tinggal, ini untuk kantor. Oh, gitu. Nggak boleh dicampur jadi satu. Karena apa? Untuk representatif, kalau ada seorang tamu datang, ini tamunya dari rumah tangga atau tamunya KJA. Jangan-jangan mau silaturahmi aja. Iya, jadi harus betul-betul dipisahkan begitu. Oke, jadi kalau di rumah sendiri pun bisa, cuman ya harus dipisahkan ya, mana bagian untuk kantor, mana bagian Ya, untuk nah pribadi. yang sekarang setelah dapat sebetulnya sebelum dapat izin itu ada suatu program dari IAI bahwa mereka harus dilatih dulu ya, dibina ya. Melalui pembinaan berapa? Saya nggak tahu persisnya programnya bagaimana. Karena harusnya seseorang menjadi entrepreneur dalam profesi akuntan itu berbeda dengan kalau seorang akuntan memang jadi pegawai ya. Oke. Wawasannya harus diubah mindsetnya. Karena kalau jadi entrepreneur ya banyak yang diurusin tadi ya Pak, maksudnya nggak semata-mata hanya untuk kita bikin laporan keuangan, tadi yang ngurusin SDM, yang ngurusin semuanya gitu ya. Banyak. Banyak. Bagaimana mengelola kantor, bagaimana keuangan kantor itu harus Operasionalnya gimana gitu ya. mandiri ya. Harus mandiri. Jadi nggak mudah juga ya itu. Beda karena kalau jadi entrepreneur itu kan penghasilan tidak menentu. Tapi banyak Pak. Bisa banyak, bisa minus kan. Itu harus siap. Karena pada umumnya kita nggak siap ketika menerima kerugian. Oke. Tapi di pandemi ini masih banyak ya Pak klien-klien Bapak di kantor itu? Kalau soal klien sih bertahan ya. Bertahan ya. Kalau menambah sih ada beberapa, cuma kalau berkurang juga banyak. Karena mereka sudah tidak bisa melanjutkan lagi. Oke. Dari jasa-jasa tadi nih Pak, kira-kira jasa yang paling laku tuh sih Pak? Yang lagi selama Bapak ini jadi, boleh dong kita iya, yang lagi ngetren sekarang adalah sebetulnya buat perusahaan baru ya, apalagi pandemi mau habis. Itu yang mungkin saat ini adalah jasa sistem informasi. Oh, soalnya informasi. pandemi juga kan ya Pak, jadi Iya. orang tuh butuh teknologi informasi. Nah, butuh informasi. Kemudahan akses informasi. Sementara dia nggak bisa datang ke perusahaannya atau perusahaan ini masih baru, bagaimana dia bisa mengontrol operasional perusahaan melalui informasi itu. Itu satu. Yang kedua perpajakan, menghitung pajak. Oh gitu. Soalnya banyak orang yang masih awam, mungkin peraturan pajak juga banyak nih Pak. Iya. Jadi seorang akuntan harus paham juga mengenai pajak ya. Gak cuma uang doang ya Pak. Iya. Bayar pajak kita warga Indonesia. Itu banyak ya. Kemudian yang ketiga banyak perusahaan juga yang sekarang ini soal jasa pembukuan itu mungkin tidak terlalu itu ya, itu biasa lah. Biasa. Mengenai manajemen risiko. Oh, manajemen risiko tuh kayak gimana tuh Pak? Ya, jadi bagaimana seorang akuntan diminta oleh klien untuk menilai risiko bahwa nanti di kemudian hari pertimbangan apa aja yang harus diketahui oleh seorang pemilik ketika melanjutkan usaha ini. Oh gitu. Jadi kita perlu berarti biar kita tuh perusahaan kita bisa going concernnya lama gitu Pak. Jangan sampai bahwa KJA itu hanya menangani hanya jasa pembukuan. Mindset itu harus diubah. Karena kita juga ke depannya bahwa jasa pembukuan ini perannya sudah diganti dengan
komputer. Komputer, oke. SDM-nya bukan orang lagi ya Pak berarti? Iya, hanya beberapa hal tertentu saja memang sudah memang diperlukan pertimbangan manusianya ya. Tapi untuk transaksi-transaksi yang rutin itu sekarang banyak insinyur informatika itu belajar komputer, belajar akuntansi. Wah, ini kita mulai bergeser nih Pak berarti. Iya, justru itu kita harus paham ya bahwa profesi lain juga melirik profesi kita loh. Wow, jadi terancam nih Pak menurut saya. Makanya dari itu karena banyak sekali yang bisa kita kerjakan, selain itu maka kita bisa kemana-mana. Selain jasa asuran. Selain jasa asuran. Itu aja. Nah, boleh dikembangkan. Boleh dikembangkan. Asal tidak berbenturan dengan profesi lain tadi. Gitu. Boleh, berarti kita juga harus melirik sedikit-sedikit melirik gitu ya Pak tentang informatika gitu maksudnya. Iya. Mereka melirik ke kita gitu. Betul. Kita juga harus melirik ke mereka berarti ya. Betul. Kalau kita kan sebagai entrepreneur. Iya, nggak menutup mata ya Pak ya. Kalau perlu ditarik aja masuk. Tapi tetap kita yang kontrol. Iya, kita yang jadi pengelolanya kan. Bukan kita sebagai pegawainya mereka, enggak. Kita yang memegawaikan mereka ya. Iya. Tidak sama lah ya jatuhnya. Juga oke. Demikian juga nanti aspek-aspek misalnya berkaitan dengan ini yang sekarang terjadi nih begini. Sorry ya. Hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan misalnya nih. Banyak perusahaan yang saat ini dalam kondisi pandemi ini mereka penjualan turun. Betul. Ya. Karena ya itu tadi orang banyak di PHK, banyak di antara pemegang saham ini juga lagi kisruh. Oh gitu. Artinya mereka ini dalam tanda petik ini mesti berbuat bagaimana sehingga yang sering saya temui adalah mereka sudah nggak akur lagi. Antara satu pemegang saham dengan yang lainnya. Nah ini peran akuntan independen. Oh gitu. Nah akun-akun di dalam laporan keuangan itu juga harus wajib dipertanyakan. Karena suatu ketika kalau mereka nanti membubarkan ataupun terjadi pisah begitu, harus jelas. Harus jelasnya tuh ini punya siapa, ini punya siapa. Iya, ketika nanti diaudit, ini akun-akun ini ada nggak saldonya, ada nggak transaksinya? Beneran nggak gitu? Betulan nggak? Karena nanti kalau ini sudah diaudit, kan pada waktu bubar diaudit, jangan sampai nanti nggak jelas ini. Nggak jelas. Nah, banyak hal seperti itu timbul konflik di dalam manajemen. Oh gitu. Dan juga dengan pesangon. Pesangon. Dicadangkan itu. Karena apa itu Pak? Kenapa harus dicadangkan? Karena menjadi kewajiban perusahaan kan. Oh. Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah lama, imbalan pasca kerja itu harus ada. Nah, kalau nanti di audit itu nggak ada, nah dengan perkecualian nanti opininya. Oke. Nah, kita menawarkan dulu ini gimana nih, mau dilanjut nggak gitu loh. Gitu. Nah di tengah pandemi COVID-19 ini Pak masih berjalan ya, dan mungkin kita nggak tahu selesainya kapan. Sebenarnya peluang dan tantangan di bidang kantor jasa akuntan sendiri itu gimana Pak? Ada peluang atau justru tantangan semua nggak ada peluangnya? Sebetulnya saya melihat justru banyak peluangnya. Justru banyak peluang ya? Banyak peluang. Itu tadi saya katakan justru di dalam manajemen. Jadi kita bisa masuk gitu bisa ya? Bisa masuk. Kemudian ada karyawan yang melakukan kecurangan. Nah, itu bisa masuk AUP di situ. Oh, jadi banyak sebenarnya gitu. Banyak. Jasa-jasa kita tuh bisa masuk di. Karena dalam AUP ini kan prosedurnya sudah benar belum? Itu akuntan bisa masuk menilai. Bukan investigasi ya, tapi agreed upon prosedur yang disepakati. Ada nggak terjadi sesuatu yang memang penyimpangannya ada di situ berapa? Nah itu kita harus eksplorasi. Soal bahwa kesimpulannya dia bersalah, kemudian berapa kerugiannya, kita tidak boleh melakukan seperti itu. Menyatakan itu nggak bisa. Nggak bisa. Nanti biar mereka sendiri berarti itu. Iya, atau mengenai melalui pengacara atau hakim atau polisi itu yang memutuskan. Tapi yang jelas bahwa hukum ya itu ya. Iya. Kita profesi akuntan betul-betul dari prosedurnya. Misalnya penjualan, piutangnya ditagih oleh pegawainya sendiri atau terjadi permainan uang kas oleh kasir misalnya atau keuangan gitu. Nah, kita bisa masuk tuh. Kita bisa masuk, luar biasa. Luar biasa sekali Pak Dhani, ya ampun memiliki KJA di Surabaya. Keren banget, kita bisa jadi tahu banyak sekali informasi baru tentang jasa akuntan. Makasih udah nyempetin waktu kita mau sharing. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, and see you in the next episode.